ada nenek yang berdiri. Nah itu sore kejadiannya habis asar. Ada nenek-nenek yang kamu lihat jam kenapa? Iya habis asar kan. Terus ada nenek-nenek yang berdiri. Aku waktu itu sama kayak kamu Beb. Pas tahu ada yang merhatiin, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ke freeze. Aku pas nengok nenek, kok aku masih mikir itu kayaknya bukan nenek soalnya bajunya jelas beda dan porsi tubuhnya pun beda, pakaiannya kayak orang Jawa. Kemben gitu kebaya. Iya, kebaya emang bener-bener kuno, kebaya putih lesu. Aku hafal kali tuh. Tapi itu masalahnya kenapa sih lusuh. Astaga, edit ya. Lusuh, kebaya putih lusuh, bajunya lusuh, putih lusuh, plus pakai batik coklat. Terus dia ke belakang. Kayaknya aku ketemu makhluk gaib yang menghadap belakang terus deh. Iya kan? Mungkin mereka dia takut nengok aku kali ya. Bukan, katanya kalau misalnya mereka menampakkan wajah secara full gitu kepada manusia itu mereka dapat hukuman juga, dapat kesakitan juga gitu. Akhirnya kan dia ngadep belakang tuh, terus aku mikir, aku nge-stop cukup lama, aku nge-stop di sana sekitar setengah jam. Entah apa yang aku pikirin, pokoknya dalam pikiran aku itu bukan nenek. Nenekku nggak kayak gitu. Aku tahu kan nenekku gimana, nggak mungkin. Itu nenek siapa? Nenek-nenekan gitu. Nenek, janganlah Sarah. Terus udah kan sampai di sana tuh, dan untungnya tiba-tiba nenekku balik dan aku dipanggil. Pas dipanggil tuh baru sadar Itu bukan nenek kamu. iya, aku udah kepikiran itu bukan nenek, cuman nggak bisa ngapa-ngapain loh, kayak nge-stuck ngehadap dia, nggak tahu harus ngapain gitu. Tapi itu bukan nenek, aku yakin itu bukan nenek, dan nggak mungkin orang nge-stuck diem doang gitu gitu. Diem doang, kalau orang normal tuh pasti adalah entah dia mau ngambil sesuatu atau apa gitu yang dicari. Ini cuman diem, nggak mungkin. Dan yang itunya tuh gerak atau enggak? Enggak, Diem gitu. Sama-sama diem kali ya. Iya, sama-sama diem. Ngapain diem-dieman? Iya, gimana? Marahan kali. Iya bisa jadi. Terus kayak gitu, sama kayak Sarah pas nengok kakak. Itu kayak diem, nggak tahu mau itu sekitar setengah jam. Terus tiba-tiba nenekku pulang, dipanggil baru kayak gini, kayak langsung gini. Terus udah habis itu setelahnya aku demam itu, dan lama banget proses pengobatannya itu sampai kakak nenekku kan ini kayak bisa dibilang dukun kampung lah kalau di Minang ya, dukun orang pandai gitu. Katanya bersyukur loh kamu pulang cepet. Dia kakekku nih bilang ke nenekku, kalau enggak anak nih bisa kenapa-napa gitu. Beruntung kayak Biasanya gitu ya. Kayak beruntung, kalau enggak anak nih entah di kemana gitu. Habis ini kita nggak tahu. Beruntung loh kamu pulang cepet, soalnya aku demam tuh lama diobatin pakai ini. Aku ngerasa Ada juga cerita kayak dibawa gitu kan, Syah, dibawa ada gitu, dibawa gitu. Itu umur berapa tadi, Mbak? itu kayaknya kalau nggak salah SD juga, kelas 5 entah 6 kalau nggak salah. Demam aku waktu itu. Terus habis itu sejak lama, awalnya aku ngira, dan keluarga aku ngira itu kayak cuma demam biasa, sampai itu 2 mingguan demam nggak turun-turun, dan barulah kakekku sampai. Untung anak Bisa ini digedein lagi sudah. iya, untung anak ini cepet disadarin. Untung kamu cepet pulang, kalau enggak entah kemana lah anak dibawa, entah dia pergi terus tiba-tiba kan ada tuh orang yang kayak apa jiwanya raganya Ada gitu. kayak dia hidup cuman nggak hidup. Apa yang paling lagi viral mungkin KKN Desa Penari kan kayak gitu juga kan, dibawa mereka kan, tapi ininya tetap ada badannya nih, tapi jiwa mereka udah nggak ada lagi gitu. Sama aja kayak gitu. Terus akhirnya itu the last cerita horor yang pernah aku alamin, karena setelahnya itu pohon itu nggak ditebang, cuman kayak ada dikasih ritual apalah gitu intinya. Sampai sejak itu aku nggak pernah ngelihat atau ngerasain hal-hal semacam itu lagi. Oke. Jadi di rumah udah aman-aman. Nanti penutupnya Sarah, kalau aku mau nambahin lagi, aku tuh bukan tipe orang yang sensitif, alhamdulillah nggak pernah sensitif dengan hal-hal kayak gitu. Kayak nggak even kayak nggak pernah ngerasain bulu kuduk berdiri. Bukan nggak pernah sih, pasti sometimes, tapi kayak nggak gampang banget gitu. Pasti ada, mungkin karena pikiran aku yang yang trigger itu, habis itu aku jadi takut gitu ya. Nah habis itu aku tuh beberapa kali kayak yang di kos kemarin Beb, Iya. itu kayak aku ngerasa aku entah positif mindsetnya apa gitu, pokoknya. Part 2 kita yang jelasnya. Yang mana? Yang di kos. Iya, pokoknya ini dipotong aja nanti. Nah, habis itu apa ya? Pokoknya tuh aku nggak pernah ngerasain apa-apa lah pokoknya gitu. Aku ngerasa ini tempatnya aman, alhamdulillah, insyaallah gitu kan.
Habis itu malam itu saat kami pulang malam jam berapa, Beb? Kami pulang malam jam 11-an, kita hampir jam 12. Tapi dia tidur duluan. Iya, nah, informasi lagi di kos itu masih kayak kos biasa, sederhana banget. Yang kalau nyolokin, yang kalau mau hidupin air, dicolokin dulu. Ada colokannya. Nah, jadi malam itu Agus tidur duluan dan aku masih main HP kan, masih ngobrol gitu. Terus tiba-tiba air di kos Agus hidup sendiri. Iya, aku berpositif thinking. Aku pada gitu iya, aku masih mikir kan, masa ya sih waktu itu aku berpositif thinking itu air pump. Padahal aku tahu sebelumnya kalau air di kos Agus ada dicolokin. Terus air pump paling. Terus tiba-tiba Agus bangun duduk dan dia diem. Kenapa? Kayak gitu. Ya. Dia Gitu. itu kenapa aku tanya kenapa kan waktu itu kenapa nggak apa-apa lo, nggak ada apa-apa lo, aku mikir kayak gitu saking aku tahu dan seketika aku sadar, oh iya air kos Agus harus dicolokin. Dan itu situasinya kami cuma berdua di dalam kos itu. Kos itu lagi kosong karena orang lagi libur. Dan terus tiba-tiba Agus langsung buka pintu kan. Aku orangnya tipenya kayak gitu, kalaupun takut aku harus pastikan itu ada apa di luar gitu, tipenya kayak gitu. Itu kesambung ternyata. Sambung, Cuk. Astaga. Itu kami berdua. Gini ada yang iseng gitu, ada dikunci gerbangnya. Gerbang nggak ya kali kami nggak kunci gerbang, Sar. Gerbang kunci terus. Kami selalu kunci gerbang kan, kami berdua cuman kan. Emang bang tuh horor banget sih menurut gua. Tapi Asli. itu aku ngerasain langsung tuh kayak aku lagi sibuk main HP, Agus tidur duluan. Tiba-tiba air pump, aku berpositif tinggi, aku lupa kalau airnya tuh harus dicolokin. Terus tiba-tiba pas Agus bangun langsung kepikiran, pantesan Agus kayak tidur lagi gitu. Lu bangun gitu kenapa? Aku tuh kayak baru mau tidur, habis itu air tuh hidupnya tuh kan kencang karena keran aku hidupin kan. Kedengeran air itu kamu. Nah, jadi kayak gitu dia. Terus Ya dia Aku dia kayak pandang mikir, aku, dia pandang aku. aku pandang-pandang Iya, dia. Kenapa? Aku cuma Nah, aku sebenarnya pikiran aku takut, tapi kayak kepala aku tuh ayo lihat ada apa di luar gitu. Nah, ada juga nih Beb, kejadian lain masih di kos nih. Nah, aku masih mempositifkan itu gitu. Beberapa kali itu ada yang aku nggak tahu, tapi katakan anak-anak di kos itu musang. Kan katanya di atasnya itu Geruduk-geruduk gitu ya. ada geruduk-geruduk gitu kan, tapi emang ada bolongan gitu sih. Dasar nokok-nokok lagi. Apa namanya? Ada bolongan gitu, nah jadi di atas kamar kita tuh kan ada plafon tuh, plafon. Nah, di atasnya itu ada kayak geruduk-geruduk. Kalau misalnya kenceng gitu loh. Kalau misalnya kucing kan nggak mungkin. Nah, jadi kata anak-anak musang. Nah, ada juga tuh sekali ini nih gini, dulu kan kalau di kamar mandi tuh ada yang namanya ventilasi kecil-kecil. Nah, jadi Kamu tutup itu kan? sekarang udah aku tutup. Iya. Nah, jadi ini entah orang entah apa ya. Jadi kayak pertama tuh ada temen kos aku tuh naruh something lah kayak nutupin itu gitu kan. Terus aku udah lama pokoknya ditaruh di sana. Terus tiba-tiba tengah malam aku pipis jam 2 atau jam 1 gitu. Habis itu jatuh dia kan. Terus aku mikirnya aku berdiri kayak gini nih di kamar mandi. Ini kenapa gitu. Ya udah aku masih positif tinggi, angin gitu. Tengah malam setengah 2 atau jam 2 gitu kan. Aku kan jam segitu masih bangun. Habis itu aku taruh lagi nih ke tempat yang sama untuk memastikan, to make sure gitu kan. Taruh lagi, berbunyi lagi truk gitu jatuh. Dia kayak something yang agak berat lah. Jadi kalau jatuh kedengeran. Nah, terus jatuh lagi. Terus aku lihat ini kayaknya ada yang ngerjain aku bangunin, aku kumpulin anak-anak kan cewek-cewek semua tuh di kos, nggak ada yang jaga kan. Aku di grup kelas lagi di grup kos, aku bilang tolong kumpulin anak-anak di kamar belakang, di kamarnya yang paling besar. Kumpul kami di sana. Habis itu aku bilang ada yang ngerjain aku nih kayaknya, aku bilang aku takutnya orang, makanya Kalau kan cewek ya ngintipin aku. terus sampai sekarang alhamdulillah itu sih nggak ada ganggu lagi, tapi itu menakutkan sebenarnya. Iya, kejadian pas kita berdua itu salah tuh benar-benar. Di situ ngapain? Tidur aja lagi. Tapi ya jujur habis itu kamu matiin mesin, aku agak takut ngelihat ke jendela. Nggak ada apa-apa, enggak, cuman kayak ngerasa karena aku udah mulai sadar itu harus dicolokin, ngelihat celah jendela jadi takut, padahal nggak ada apa-apa, cuman kayak ngerasa wah siapa gitu loh, kenapa bisa. Ya makanya aku tuh tipe orang yang kayak alasan kenapa aku sering begadang itu juga karena itu, karena kan kos aku tuh masih kayak bilang keamanannya itu masih 2% ya dari 100. Kalau cuma 1 dia kayaknya nggak nyampe 2%. Jadi kayak gembok sepeda gitu doang kan. Habis itu jadi kayak aku tuh orangnya kayak sensitif dengan bunyi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang berbunyi itu aku langsung nengok
nengok keluar aku pasti nampak ada yang di luar gitu. Tapi takut sebenarnya gitu sih. So agak menakutkan ya. Emang itu sangat menakutkan kata aku bodohnya kenapa aku berpositif tinggi gitu, air pump gitu loh. Apa sih ya kan, air pump ya, baru sadar pas aku bangun tuh benar-benar baru sadar lah, iya harus dicolokin baru hidup airnya. Langsung siapa gitu kan, kondisinya kami cuma berdua waktu itu. Isa nemenin Agus gitu kan, nemenin anaknya, dia di kos sendirian karena waktu itu lagi orang banyak pulang kampung. Iya, lagi libur waktu itu. Habis itu kita habis KKN ya waktu itu kalau nggak salah. Ya habis KKN. Terus KKN dari Payakumbuh kan udah Pulang ke Padang. udah kosong juga kan ini, kos tuh kayaknya udah beberapa bulan kosong gara-gara Covid. Kejadiannya banyak banget di situ. Tapi entah kenapa aku kayak nggak mau pindah ya gitu. Malas ribet aku tuh sebenarnya. Jadi pas SMP pernah, iya pasti mungkin di setiap sekolah ada yang masih berceritanya kayak, dulu sekolah ini bekas rumah sakit, bekas kuburan, pasti ada ceritanya. Itu udah hal lumrah banget kan. Tapi ini dulu pernah kejadian apa nggak sih di tempat kalian, kayak kesurupan massal, kesurupan di SMP? Kalau masalah enggak sih, tapi kalau kesurupan satu-satu ada. Nah di SMP ku itu ada namanya ada pernah kejadian kesurupan massal, dan itu sampai 3 hari. 3 hari 3 hari kejadian berulang-ulang. Aku nggak, itu awalnya ya, Sarah masih ingat awalnya ceritanya kayak kalau di sana di kampung itu ada namanya seni kuda kepang. No kuda kepang, silat gitu. Kalau di sana kan ngambil sabuknya tuh di kuburan gitu kan. Nah anak-anak ini kayak buka jalan gitu loh, buka gerbang, katanya buka gerbang gitu. Jadi pada keluar tuh yang setan-setan tuh. Jadi di SMP inilah, karena di SMP ini apanya kan, tuh hari pertama itu ada kelas 1, yang kelas 1 tuh udah ulang aja lagi ya. Ya, lanjut Hari pertama nih kelas 1, yang kelas 1 kan ada 4 lokal tuh. Itu cewek-ceweknya jatuh semua kayak teriak gitu. Tapi cuman kelas 1 doang nih. Kamu kena? Aku nggak, alhamdulillah ya. Teriak nih. Terus guru-guru nih pada apa kan, dari diapain baca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an semuanya ya, apa baca-baca gitu. 2 hari itu pada dikumpulin di perpustakaan tuh, yang teriak-teriak, yang sakau apa sih namanya, teriak-teriak gitu tuh, kejeng-kejeng gitu, diangkutin ke sana gitu. Itu belum tahu masalahnya tentang itu kan, buka gerbang itu. Tuh hari kedua udah mulai ngerambat ke kelas 2. Dia tuh tempatnya tuh beda-beda, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, beda-beda tempat. Itu udah ke iya. Terus udah itu di kelas 2 lagi kena juga kayak gitu juga kejadian, tapi di kelas 1 tuh udah selesai. Udah mereka enggak ada lagi yang kena. Di kelas 2 aja nih. Itu sama aja kayak gitu, dikumpulin lagi perusahaan. Tapi dari sekolah tuh enggak ada inisiatif buat meliburkan, belum ada nih, mulai masih sekolah masih aja. Tapi suruh baca Al-Qur'an. Lu tahu gak sih, kayak ya kami mah ngikutin aja kan, ngaji, ya udah ngaji aja gitu. Terus Takut enggak? aku biasa aja karena nggak kena kan. Jadi orang teriak-teriak kami belajar tuh apa sih, nggak ada, biasa aja gitu. Saya gitu ya, orang teriak. Kalau istirahat kami pergi ke sana ngeliat orang lagi teriak-teriak gitu, didoain gitu. Terus hari ketiganya, nah udah apa nih, tapi masih yang kelas 2 nih, masih kelas 2 masih yang ngeramat ke kelas 3. Lu bayangin nih, kami lagi belajar, temanku yang sekretaris lagi nulis, dia ngeliatin ke samping langsung jatuh. Jadi diangkut. Kamu lihat langsung? Aku nggak langsung, dia jatuh gitu. Woi itu jatuh tuh, ternyata jatuh aja gitu, kayak pingsan gitu. Terus dibawa, ternyata dia kena. Tapi cuma dia doang. Dah habis dia kena, teriak-teriak tuh, samping kelas teriak-teriak, dan itu kesurupan juga, teriak semuanya. Nah dan di situ kan ada namanya seni kuda kepang tuh. Kelas SMP itu udah pada ikutan. Nah mereka bisa ngobatin gitu, jadi dibantuin gitu. Diobatinnya gimana? Tahu, doain gitu lah Nat, pokoknya digini, ditarik gitu jarinya gitu loh. Kalau lu pernah nonton kuda kepang lu tahu caranya deh gitu. Terus udah habis itu baru gurunya nih ngapain, diliburin. Kamu masuk semua lagi, Udah lah, biarin aja lah ya. udah apa kan, diliburin. Terus mendoain. Jadi guru-guru sama penduduk sempat tuh doain gitu, dikasih sajen lah, dikasih inilah, dikasih apalah. Ternyata anak-anak situ juga yang buka, anak SMP itu juga yang buka gitu. Jadi masalah berarti mereka. Jadi di situ, karena di situ apanya tuh kenanya di situ kami juga. Karena itu masih daerah. Gimana cara nutupnya lagi mereka? Nggak tahu juga aku.
orang itulah pokoknya. Ditutup lagi kejadian, ya udah nggak ada lagi itu apanya. Jadi seminggu kami libur. Oh, biar Kan 3 hari itu nama 4 hari, jadi hari Seninnya balik, hari Seninnya lagi kami masuk diurus gitu. sama sekolah biar nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Nah sampai aku tamat, ya aku udah kelas 3 ya waktu itu, ya udah nggak ada lagi gitu. Terus aku udah sekolah, udah SMA, udah nggak ada lagi cerita itu. Menurut aku kayak untung nggak masuk berita ya, nggak pernah masuk berita ya. Aksu itu kayaknya termasuk besar banget sih, karena bisa massal Sekolah 3 hari pula. teriak-teriak. Lu bayangin kami lagi belajar MTK yang di luar teriak-teriak gitu, tapi kami tetap aja, gurunya santai aja dia ngapain. Matematika itu menyenangkan, guys. Sumpah gitu nggak tahu. Terus gurunya bilang kami sambil nulis baca ngaji gitu. Orangnya teriak-teriak, dia apa kami ngaji aja. Kuat-kuatin gitu. Jangan ada yang termenung gitu, kata kan nggak boleh tuh pikiran kosong. Jangan ada pikiran kosong, kata guru-guru gitu. Ya tetap belajar, nggak ada berubah. Ibunya santai. Iya kan, Guru-guru bilang itu santai, matematika Bu. itu menyenangkan. Ya semua mata pelajaran. Oh, semua mata pelajaran, oke siap. Karena aku tuh udah sering lihat orang kesurupan, nah jadi biasa aja. Kamu pernah ikut pramuka atau gimana gitu? Kayak gitu kan Bisa apa ngalamin. banget kan? Ini kesurupan. Bukan kesurupan, Mbak. Temen dekat aku. Mas, guys, diganggu Agus. Sarah udah cerita atau Udah, masih lanjut? lanjut. Nah, ini kebetulan Sarah bahas pramuka ya. Jadi waktu itu ini pramuka terakhir aku pas aku SMA. Ganggu banget sumpah. Sini lah. Jatuh Beb, jangan Beb. Pramuka aku terakhir pas aku SMA itu kami sambil pelantikan anggota baru kan. Jadi kami camping di ada tempat aku tuh namanya Gunung Linggo. Gunung Linggo ini emang terkenal gunung keramat gitu loh, nggak ada Gunung Linggo. Jadi cuman perumahan tuh cuman sampai kaki gunung tuh doang. Di gunung tuh emang biasanya dikenal kayak tempat orang bertapa-tapa. Di mana tuh, di mana Beb? Di Pesel, pesisir Di Pesisir selatan. Selatan. Nah, iya beneran gunung, tempat katanya sih ya, tempat orang bertapa atau gimana aku nggak tahu. Pokoknya di sana tuh nggak ada rumah sama sekali, cuma di kaki gunungnya itu perbatasan dibangun perumahan tuh. Jadi kami ngecamp lah di sana, ngecampnya tuh di bawah, camping lah persami lah di sana kan, di perumahan penduduk kan, di lapangan di sana. Jadi pas tempat kami camping ini strategis, ini tempat kami camping lapangan, terus di sampingnya di belakangnya sungai. Kalau mau mandi atau buat nge-ospek anak-anak baru, terus sampingnya masjid. Nah, aku dari awal udah emang nggak suka tempatnya karena deket banget sama tempat yang bisa dibilang keramat kan. Nah, sampai hari itu sehari pertama adik-adik ini udah mulai cerita, Kak, ada satu kami dekat sama pasar, sebelahnya lagi pasar ikan. Jadi pasar ikan ini nggak buka sih sebenarnya. Terus ada kamar mandi kan di sana, ada sumur gede. Terus ada adik-adiknya yang bilang, Kak, tadi kami pas ke sumur ada yang Kak, kami tadi pas ke sumur ada yang ngeliatin deh. Ngeliatin ini dalam maksud Gedein suaranya. ngeliatin ini malah marah-marah. Kak, kami ke WC tadi ada yang ngeliatin katanya, ada yang ngeliatin. Terus ngeliatin siapa gitu, orang katanya. Enggak Kak katanya, tapi Mbak Kun katanya kan. Kan mereka lihat lah, mereka lihat lah Mbak Kun katanya. Kalian lihat? Iya Kak katanya, tapi agak jauh gitu katanya kan, agak jauh gitu. Ya udah langsung tidur aja gitu kan. Paling karena kalian kecapean itu jam 11 malam. Kalau persami itu kan jarang yang kayak tidur jam 9 tuh kayak impossible kan. Iya. Pasti tidurnya jam 11 atau kadang bahkan kakak-kakak kami ini bahkan kami nggak tidur gitu kan. Terus udah tuh aku cerita ke pembina, anak-anaknya ada yang ngelihat ini nih Kak kalau di pramuka manggilnya Kak kan. Ada yang ngelihat ini nih Kak. Ya udahlah mereka suruh tidur aja, jangan ngajak mikir yang enggak gitu kan. Nah, besoknya salah kami sih. Aku kan termasuk senior waktu itu. Sama teman-temanku ada aku berapa ya? Berempat. Jadi kami ini kan nunggu giliran mandi nih di sungai. Jadi dapatlah giliran kami kesorean gara-gara ada adik-adik yang mandinya tuh terlalu lama. Masa ya mandi 1 jam?
Jadi kami mandi jam 6. Itu kan udah salah tuh, mau dekat-dekat maghrib kan. Apalagi di sungai itu ada bambu yang kayak Sarah bilang ada bambu. Nah itu kan. Nah di sini nih teman aku salah. Kami kan kayak akan mandi nih. Terus dia tiba-tiba bilang di sini, ih aku juga bilang kan, enak ya airnya gitu. Emang kan air gunung langsung itu berarti kan. Enak airnya ya, dingin gitu. Terus teman aku ini bilang kayak gini, iya enak lah, saya pengen tinggal di sini deh gitu katanya. Dia bilang kayak gitu. Iya enak, pengen tinggal di sini deh, pengen lama-lama di sini deh, dia bilang deh kayak gitu. Alhasil apa? Malam tuh dia kesurupan. Dua temanku ini kesurupan. Aku alhamdulillah enggak, padahal aku bilang kayak gitu kan. Tapi masalahnya yang kesurupan ini satu tenda sama aku. Aku demam malam itu. Tiba-tiba malam itu habis Isya. Perut Isya ini kayak ya Maisa kambuh. Terus Isya Maisa kambuh, pergi keluar minta obat. Habis itu ternyata tahu-tahu pas balik mereka udah kesurupan dua-duanya. Yang satu kayak masih ngigo-ngigo aja, tapi yang satu lebih parah, yang bilang yang bilang pengen deh tinggal di sini lama-lama katanya, itu dia bilang. Terus ribut lah, yang patutnya malam itu bakal jadi acara api unggun nggak jadi gara-gara dua orang ini kesurupan gitu. Nggak jadi kan, ngurusin lah mereka berdua. Akhirnya pembina ini masuk tenda baca ayat-ayat Al-Quran gitu kan malam itu. Udah cewek dua-duanya. Ya kali aku mandi sama cowok, Beb. Pembinamu. Pembina, iya, cewek sama cowok semuanya. Pembina tuh biasanya berdua pasangan. Iya, pasangan gitu kan. Terus udah kan ngaji. Waktu itu guru-guru juga banyak yang datang karena itu persami perpisahan kami juga lah gitu kan. Terus udah tenang malam itu. Tenangnya itu dari jam 11 sampai jam 1 baru tenang. Enggak jadilah malam api unggun malam itu kan. Dan akhirnya ditunda sampai malam besok. Terus besokannya lagi dia kesurupan lagi yang cewek nih. Orang yang sama, tapi yang temennya satu lagi, temen saya yang kayak cuman ngigo-ngigo itu doang, nggak kenapa-napa. Kami sejak kesurupan itu kami dipindah tendakan gitu. Isa pindah tenda, yang satu pindah tenda, yang satu lagi pindah tenda juga. Pokoknya kami nggak boleh bareng gitu kan. Soalnya karena Isa lagi sakit juga. Jadi katanya kalau yang lagi sakit katanya lawan nggak sih kemasukan itu. Terus nah, yang Isa tahu kenapa tiba-tiba dia kesurupan itu, pas dia kesurupan tuh dia bilang gini, siangnya dia kan kesurupan lagi. Terus dia bilang gini pas kesurupan, anak ini nggak boleh pergi, dia harus tinggal di sini katanya. Itu si cewek tuh yang bilang. Dalam itu iya, kan, iya, bukan dianya, iya. dalamnya dia. Dia harus tinggal di sini, dia pengen di sini katanya. Itu aku nggak langsung. Berarti omongan tuh emang harus dijaga gitu. Aku nggak langsung, aku ingat langsung ke belakang kayak, lah kan namanya anggap aja nggak bisa ya aku sebut namanya di sini gitu. Enggak, teman-temanku yang seangkatan sama aku pasti tahu ceritanya. Jadi hari itu sejak itu tuh kayak apa sih? Aku ingat langsung kan si A bilang, oh iya dia pas mandi kemarin bilang kayak gitu. Bisa gede-gedean suaranya. Ya. Iya pokoknya tuh pas si A itu bilang, jadi aku langsung ingat, oh iya si A tuh bilang kemarin pas mandi dia bilang kalau aku pengen di sini intinya. Ternyata dikabulin lah sama si penunggu sungai gitu, atau si penunggu tempat itulah. Terus habis itu susah yang itu susah banget. Susah banget sembuhnya sampai sekarang sampai kuliah waktu itu, sampai waktu kuliah kita waktu kuliah kan 2018 kan, dia masuk PNP dan sering banget kambuh pas di PNP. Akhirnya dia cuti kuliah dan masuk jadi anak PP 19 di kesehatan. Kebawa itu tuh waktu aku mikir itu diapain sih, iya, ngobatin gitu, dihilangin gitu. Iya. Kadang-kadang masih udah netep sama dia gitu, karena dia tetep aja 1 tahun kamu. Gara-gara itu tuh dia cuti kuliah untuk ngobatin hal yang telah terjadi di persami itu gitu. Akhirnya di 2019 alhamdulillah sampai sekarang dia nggak pernah kayak gitu lagi. Dan itu jadi pelajaran sih buat aku. Kalau di tempat baru jangan ngomong aneh-aneh atau ngomong takabur, karena penunggunya nanti ngabulin gimana. Itu mending kesurupan doang kalau memang jiwanya yang dibawa. Iya. Kadang menurut kita hal kayak gitu tuh nggak bener kan, kayak mustahil terjadi, tapi emang ada dan kita ya kudu percaya juga itu ada gitu. Itu benar-benar Isa dengar itu tuh pas
Isa kan ke tenda dia nih, cuman mau ngambil mukena, ke tenda dia mau ngambil mukena, terus tiba-tiba dia kesurupan lagi dan aku panik dong, aku manggil yang lain, terus terus aku nggak nengok, pas dia ngomong kayak gitu langsung oke, dia ngomong kayak gitu kemarin dikabulin. Nah itu the last cerita horor yang pernah aku alami. Mengerikan sih itu. Loh, ya Allah, jangan Sebenarnya sampai, jangan sampai. Orang yang paling cocok kamu wawancara itu bukan kami, kakakku deh. Jangan. Ya karena kakak. Tapi kakakmu Sarah kapan kosong? termasuk yang peka kan? Karena Nggak ada Sarah termasuk yang peka kan. peka dan terkadang dia ngeliat. Nah, Dia pekanya tuh juga nggak, dia tuh baru peka tuh pas kalau aku manggil Pak Wo itu kakek, kalau kami itu nggak ada gitu. Nah pekanya di situ dia, dari SMA peka sampai sekarang. mungkin bisa jadi Pak O-nya Sarah ngasih Something something biar dia nggak terlalu peka atau sih atau gimana? Ini kalau katanya tuh kita dulu kan waktu di salonnya tuh kayak ada pengajian gitu kan, nah ustadznya diapain tuh satu-satu pegawainya, nah katanya ustadznya gitu, dia manggilnya ustadz, kata kakakku cerita kemarin sama aku, buyut gitu, itu ada gitu, masih dijagain sampai sekarang. Orang Jawa guys. orang Jawa emang banyak nggak sih gitu? Ya, Itu sih. Dan so far setelah kejadian itu aku nggak pernah ngalamin cerita horor lagi. Alhamdulillah. ya intinya apa ya, kayak dimanapun kita ya hargai aja apa yang ada gitu, jangan takabur lah ya kan, maupun di rumah kita aja kadang banyak ya kan, jadi kayak Di rumah kita aja masih ada. ya jadi kayak ya percaya dan tidak percaya, kenapa menjaga itu kan tidak sesusah gitu maksudnya kan. Iya. Iya, gitu lah guys. Android. Jadi baper-baperan nih guys. Apa ya? Oke, kayaknya sampai situ dulu ya. Ini menyeramkan sekali ya. Ini kayaknya lama-lama aku nanti nggak tidur malamnya. Dia ngedit nanti gimana tuh Sarah, apalagi Enggak, kalau ini aku ngedit malam, yang ngedit siang. siang aja lah gitu. Oke, Karena aku penakut. makasih buat cerita-ceritanya teman-teman. Semoga bisa ada sesuatu yang bisa diambil dan semoga terhibur ya. Ini buat pengalaman juga, berbagi sharing segala macam juga. Hidup berdampingan ya guys. Ya. Kita nggak sendiri hidup guys. Ya, jadi Ada ayam. aduh. Oke, makasih teman-teman udah mau sharing di sini, udah mau bagi cerita, udah mau ya ngasih waktunya lah di sini. Oke. Ya, thank you. Iya. Jangan lupa di subscribe guys. Oh iya, aku nggak pernah jujur ya. Aku nggak pernah ngomong itu selama aku bikin podcast. Jangan lupa subscribe dan bla-bla, nggak pernah ngomong. Pokoknya jangan lupa support channelnya Agus, wajib. Mantap. Oke, thank you for watching. See you on next podcast. Bye bye.